Oke, di podcast kali ini gue kedatangan tamu, seorang teman. Dia akan menceritakan sebuah kisah horor yang sangat mencekam. Dia itu katanya diikuti oleh seorang hantu, dan ketika dia menatap cermin, wajahnya berubah menjadi seorang perempuan. Kita sambut saja bintang tamu kali ini, Dandul. Apa kabar, bro? Oke, kabar baik Mas Pandu. Kok kenapa namanya Dandul disamarkan ini? Gimana ya? Terlalu apa sih dandi gitu, orang susah menyebutnya gitu. Gitu. Kalau nggak dendi, dandu, terus diledek-ledek dul. Dul, jadi Jadinya Dandul. udah dandul, lebih gampang. Lebih gampang. Yo, Katanya punya cerita serem. ya benar. Lumayan serem dalam hidup. Bukannya dalam hidup, ya bener dalam hidup sih. Banyak pengalaman seram, cuman ini ya lumayan Serem ya? serem dan Mengerikan. dan di luar ekspektasi Di luar nalar. Iya, di luar nalar banget. Enggak, masalahnya gue menarik. Kok lu setiap bercermin jadi perempuan? Yaps. Perempuannya tuh seperti apa? Aneh kan? Enggak, Oke. perempuannya wajahnya seperti apa? Wajahnya iya yang si roh ini yang menghantui saya. Ya udah, kita oke. mulai saja cerita dari awal. Oke. Kita awalnya gimana? Siap. Oke, kita mulai itu awal mula cerita ini ya saya bekerja di salah satu hotel di daerah Jakarta, di daerah Menteng. Oke. Daerah Menteng, salah satu hotel lah intinya. Itu tepatnya tahun 2019. Pertengahan mau menjelang akhir 2018 saya masuk hotel itu kan. Jadi salah satu staff F&B, staff F&B, di mana staff F&B itu kan ada kerja yang namanya kita itu pasti shifting dong kalau Jam di malam. hotel. Ya bener jam malam. Saya nggak memikirkan apa-apa, maksudnya ya jam malam ya udah gue kerja gitu, shifting ya bodo amat. Terus saya ngekos karena saya tinggal di Bogor ya kan. Ngekos dia dari mana? Di seberang hotel. Seberang hotel. Seberang hotel. Jadi saya nyari kosan yang benar-benar dekat dari tempat kerja. jadi jalan aja gitu kan, biar percuma juga gua ngekos. Iya, iyalah. Biaya lagi gitu kan. Apa ngirit ongkos? Ngirit ongkos juga. Seenggaknya ya kan ngumpulin duit gitu kan. Terus? Oke, lanjut nih. Sebenarnya awal mula masuk tuh ya fun-fun aja, nggak ada pirasat atau apa, ya biasa ya kan. Mulai berjalan waktu seminggu 2 minggu dengar dari cerita temen yang satu, temen yang kedua gini oh nanti lu bakal gua dampingin 1 hari buat masuk malam ya, kata dia gitu. Nanti abis itu gua lepas selama 1 minggu. Gitu kan, 1 minggu udah mulai gua lepas. Oke, no problem. Saya pikir oke, siap. Masuk pagi itu kan saya jam 5 pagi kan. Pulang jam 1 siang, masuk yang kedua itu jam 6, pulang jam 2. Masuk yang malam ini dari jam 2 sampai jam 10. Jam 10 malam. Oke. Saya pikir nggak ada yang mengkhawatirkan kok. Malah justru ada yang anak housekeeping ya kan yang beresin kamar itu dari malam sampai pagi. Saya pikir gitu kan. Ya udah, saya nggak habis pikir. Ya emang jujur ya, yang masuk malam itu saya pikir kan karena masuk malam itu saya sendiri. Kalau di situ ya kan. Malam tuh sendiri. Sendiri stay, karena kita cuma standby orang yang mau order makan. Malam hari. Sahur dia. Enggak, misalkan dari jam 2 tuh, dari jam 2 udah mulai sampai jam 10 itu tuh masuknya buat ke orderan malam kan, anak yang shift malam. Kalau yang masuk pagi itu saya standby buat breakfast. Tapi emang ada malam-malam yang pesan makan? Ada. Manusia. Tapi ada juga yang nelpon sekedar nelpon. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Pas dicek kamarnya kosong. Tapi dia menyebutkan nomor kamar. Tapi lu nggak tahu sebelumnya itu hotel itu berhantu atau sejarahnya. Nah, ada sebelum itu kan saya masih ya janggal-janggal biasa sedikit, ya wajar, namanya gedung tinggi apalagi berlorong. Udah otomatis saya udah berpikiran udah pasti ada. Sekarang kan sebelumnya juga saya agak lumayan peka gitu ya terhadap hal-hal gaib. Tapi bukannya indigo atau apa, cuman peka aja gitu kan. Cuman saya mengesampingkan itu. Gue peka kan ya sama hal kayak gini. Tapi
niat gue kerja, gue nggak yang kayak gimana. Seiring berjalannya waktu, udah tuh cerita dari senior sana begini. Itu sejarahnya. Nah nih ada satu senior bener-bener dia dari baru pertama kali berdirinya itu hotel sampai saya sekarang masuk, jadi masih ada. Sekarang jadi head F&B nih. Dia cerita dulu itu di situ bekas kayak rawa-rawa, pokoknya kayak kebun gitu dah. Dan konturnya itu miring, tanahnya miring. Tapi yang bener hotel saya tuh kalau di secara sistematis kayak pengukuran yang bener-bener diukur itu bakal miring. Tapi kalau bukannya miring doyong ya, apa sih kayak cuman nggak rata lah ya. Kalau di kita yang biasa mah ya emang enggak gitu. Cuman karena kalau emang bener-bener dari awal kita kalau pengen tahu gitu miring, bener-bener miring. Cuman kan namanya di pondasi dan segala macem jadinya akhirnya kan kokoh kan. Iya. Nah, udah tuh dia bilang lumayan nih kata dia gitu, hotelnya rawanya tuh katanya warga-warga bukan warga sih, kata menurut yang orang tahu situ. Sekitar situ. Ya lumayan lah, namanya rawa gimana sih ya kan. Udah pasti ada tanda kutip gitu kan. Nah, kenapa sih gitu-gitu? Awal mulai cerita begitu gara-garanya ada teman saya yang cewek yang dampingi saya yang selama saya masih baru. Ada telepon. Ada telepon. Lanjut tadi yang tadi tuh. Ya ada telepon kosong itu kan. Dia telepon tuh. Dia telepon, tolong dong Den angkat gitu kan. Dia menguji saya ceritanya soal senior kata dia gitu kan. Gue mau ngaji lu kata gitu. Tapi nggak usah deh. Lu ini aja apa namanya? Ngecek apa? Bukan, saya ngecek lampu yang buffet gitu segala macem. Matiin aja dulu deh. Kata dia gitu kan biar ketahuan udah tutup. Maksudnya nggak nerima makan di tempat situ kan gitu. Nggak order di situ ya. Oh ya udah dia angkat dong. Sekali. Udah tuh dia kan FB salah satu nama gitu kan. Dia speaking how may I assist you, dia opening segala macam. Dia menyebutkan nomor. Itu nomor, tapi nomornya itu samar. Suaranya dia nggak bisa mendefinisikan itu cewek atau cowok. Nah, nomor ini mati. Dah sekali kan. Dia kedua kalinya kayak gitu juga. Abis dia nyebut nomor, hening, itu masih nyambung. Gak lama putus. Ketiga kalinya, coba dong Den, lu angkat, gue takutnya ini orang jahil kata dia. Pengalaman gue, ya lu cukup tahu, apalagi cewek masuk malam, tanda kutip kata dia takutnya ya lain jahil ya kan. Saya angkat lah, ya bener, cuman sebut nomor dan mati lagi. Terusnya saya kan sama dia, kenapa nih kalau kayak gini harus ditindak kali, takutnya kita jadinya ngeresahin kita atau apa. Saya bilang gitu kan, coba dong hubungin ke FO-nya. FO, coba tolong dicekin ini atas nama siapa pemesanan kamarnya. Saya bilang gitu, tolong dicek. Ternyata itu kamar udah check out. Kosong. Oke, saya pikir langsung. Oke. Udah tenang kata saya. Oke, udah tuh. Dan si teman saya itu cewek ya kan. Kata dia gini, gue udah sering sih Den kayak gini, kata dia gitu kan ya. Cuman gue nggak habis pikir kok bisa terjadi lagi dan ini sama lu. Jadinya gue jadi malah jadi gue takutnya berimbas ke lu, jadi takut atau apa. Ini ada pertama lu sip malam. Jadi sebelumnya tuh emang udah ada. Kenapa? Kayak gitu. Udah banyak. Dan teman-teman yang lain itu di kamar berapa? Itu di kamar kalau nggak salah saya lupa ya, 301 atau 310 gitu. Tapi kalau 310 itu kasusnya beda lagi. Kasusnya beda lagi. Udah itu 301. Dan teman-teman saya cerita setiap dia masuk malam ada aja hal-hal ganjil. Yang teman saya cowok kan itu satu hari pertama saya masuk malam, kan 1 minggu kan di tesnya. Yang cewek itu saya dapat telepon kosong. Yang sama si cowok teman saya juga itu gelas kopi dimain-mainin. Gelas kopi di dalam restonya itu, di dalam apa sih pantry yang buat kalau kita buat ngumpul lah gitu. Lu kan lihat? Dia si cewek tadi? Enggak, si cowok kan udah ganti orang. Ini ganti hari, tapi yang dampingin saya beda. Dia panik nggak jelas gitu kan. Saya lagi nggak ngopi di pantry karena dia pantry kan hotel saya tuh sensitif banget sama asap rokok ya. Jadi dia kan sampai ngerokok kan, jadi dia di pantry gitu. Lu anti rokok?
Apa anti? Gue ngerokok ini. Ayo nggak apa-apa. nggak anti juga sih. Zaman saya kuliah saya ngerokok. Tapi pas udah mulai kerja capek-capek duit, ngumpulin udah enggak. Lanjut cerita. Nah akhirnya saya nggak di pantry kan. Saya di tempat ininya yang apa sih sebutannya dulu Pak, yang pokoknya yang tempat yang buat sarapan itu yang bangku-bangku segala macam buffet segala macam dah gitu ya. Saya di situ, saya bangku saya satuin sambil melonjor, saya YouTubean ya kan, bete gitu kan. Dan iseng-iseng ya kan, itu kan emang pas saya lagi emang maksudnya ya seru-seru aja gitu. Buka-buka YouTube, ngapa kebenaran saya buka kayak ada lagi zaman-zamannya tuh kan 2018-19 tuh yang pokoknya kasus-kasus penistaan agama gitu kan. Ada ceramah-ceramah saya nonton tuh di YouTube gitu kan. Nonton di YouTube ada inian ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Kan. Terus saya nggak niatan buat nyetel murotal atau apa ya, cuman ada lagi periode gitu. Terus teman saya panik dong di dalam, kenapa? Saya bilang gitu kan ya. Biasanya tikus kan atau apa kata enggak katanya gitu. Kenapa sih? Enggak, biasa jahil kata dia gitu. Jahil. Oh jahil. Saya pikir kan pasti kan yang kayak kemarin ya kan, maksudnya atau dia telepon atau apa gitulah. Dan dia bilang cerita kalau gua di sini tuh digodainnya selalu barang-barang kata dia gitu. Berterbangan atau apa ya? Barang jatuh, kopi gue tiba-tiba tumpah kata dia gitu. Dan ada lagi dia bilang sampai dia itu kayak lewat-lewat nggak jelas. Oke. Sekelebat bayangan. Oh saya pikir iya. Tapi saya cuma kayak penasaran. Kok gue nggak diganggu? Oke. Yang lain tuh punya historinya masing-masing. Sedangkan gue nggak kena. Anak housekeeping dengan cerita lu kalau masuk malam hati-hati lu kata dia gitu, kalau buka pintu jadi itu udah kayak seakan-akan familiar buat si karyawan itu kalau buat masuk malam pasti ada hal ganjil. Ya kan. Housekeeping kenapa mas? Saya kepo dong. Dia itu ditampakkan sosok makhluk itu di lorong-lorong. Berbeda lantai. Setiap lantai itu pasti ada. Enggak, cuman ada tiga lantai dan itu berbeda-beda. Wujudnya berbeda-beda. Dan itu cuma ya udah lu nampakin dong, cuman bikin takut-takut dia gitu kan. Udah. Saya makin penasaran dong. Ini waktu bedanya sampai 1 minggu saya masuk malam abis. Udah tuh. Saya nggak ngerasain apa-apa. Nggak ada keganjilan atau apa. Cuma mulai berasa ganjil ya. Saya kan ngekos. Jujur saya kan cuma 2 bersaudara. Kakak saya udah berkeluarga, saya sendiri. Anak bontot. Saya itu sama keluarga deket, maksudnya gitu kan. Kadang-kadang kalau teman kan bilang ya udah sih lu pulangnya nanti aja kalau gajian atau enggak libur ambil cuti apa segala macam pulang. Tapi saya kadang-kadang suka kalau sekarang masuk malam, besok masuk malam kan waktu panjang tuh. Malam-malam saya pulang gitu-gitu pulang. Nah, saya di kosan punya niatan buat pulang. Saya pulang lah ke Bogor. Pulang ke Bogor, kok badan saya pada sakit ya gitu. Berat, remuk, pokoknya kayak remuk gitu. Udah tuh badan saya pada sakit ya. Saya pikir masuk angin ya kan. Terus saya pikir kecapean, saya pulang malam. Ya udah, saya sehari itu udah. Besokannya saya kerja lagi, pulang ke kosan lagi. Itu berubah drastis dari badan remuk ke normal biasa, up, semangat, semua segala macem. Pagi ceria, sapa, hello, good morning, semua segala macem biasa, hello, say hello. Udah biasa gitu kan. Kok biasa gitu kan. Terus yang si cewek temen ngeledekin, ih gila, muka lu cakep banget gitu kan, yang masuk pagi gitu. Berubah auranya? Enggak mas, saya pikir kan dia cuma ngeledek-ledek gimana namanya senior ke anak baru gitu kan. Dia pikir biar lebih akrab. Cakep banget gitu. Oh iya gitu. Terus bisa aja lu, gua habis potong kumis doang kok sama jenggot, saya bilang gitu kan. Enggak, lu bersihan katanya. 2 orang cewek itu nilai saya bersihan mulu, bersihan. Kok lu makin hari makin bersih ya, makin bersih. Dan yang bikin ganjilnya itu anak housekeeping cowok. Maksudnya kalau secara dia nggak normal kan dia nggak mungkin dong, maksudnya langsung to the point gitu ngomongnya. Terus dia bilang, kok lu cantik sih gitu. Oke, mulai ganjil, kok cantik. Saya bilang gitu. Mungkin maksudnya gini, kalau misalkan dia belok, misalnya kelainan atau apa kan
nggak mungkin begitu kali atau apa di depan umum gitu apa gimana kalau sampai dia begitu berarti ini gila banget nih orang nih, saya bercandain, lu aneh, wah gua takut nih sama lu, saya gituin kan ya, bercandain, enggak, lu cantik banget sumpah pagi ini, kata dia gitu. Hah? Saya kan makin bingung dong. Saya bingung ya udah biasa lah ya, bingung, udah saya nggak ngambil pusing, nggak ada pikiran atau apa-apalah gitu, nggak ada takut. Cuman emang kalau giliran siang aja itu aura lorong itu beda. Bedanya itu kayak kita ada ketakutan tersendiri. Terus ketakutan tersendirinya itu gini Mas Pandu, kan lorong di sini kan banyak lorong juga, misalnya di gedung-gedung lain atau di mana juga banyak lorong gitu kan. Mau siang mau malam pasti kalau siang malam auranya beda itu wajar. Ini siang dan malam itu auranya tuh sama, sepanas apapun itu hawanya tuh hening, adem AC sama adem senyap menurut saya itu beda. Ini beda kayak berlembab kayak pokoknya beda dah. Saya bener kok beda ya. Terus saya masih nggak mau bernegatif gitu ya kan. Ya mungkin ya emang nih lorong gitu ya udah. Singkat cerita badan saya pada sakit terus tuh. Setiap mau pulang badan saya pada sakit. Kalau masuk kantor sama di kosan seger. Tapi kalau pulang ke Bogor sakit. Okay. Nah, udah tuh saya makin curiga. Kebetulan ada adiknya mama saya yang bisa, yang paham kelebihan. Saya biasa di kerok, diurut gitu lah sama dia. Lo masuk angin nih gini. Tapi kok dia biasa tuh kalau dia udah mulai ngerasa ada yang ganjil, dia megang salah satu tubuh saya dan situ dipegang lama-lama pasti ditekan. Saya bilang ada yang ganjil karena kan sebelumnya juga saya pernah kayak ganggu hal-hal kayak gitu kan. Ada yang ganjil, kenapa nih? Saya bilang enggak, ya udah kalau di tempat kerja jangan kosong, kata dia gitu. Terus di kosan juga jangan kosong. Udah tuh di situ saya mulai ternyata mungkin ada sesuatu nih. Udah mulai merasa keganjilan. Merasa keganjilan. Jujur Mas Andu saya merinding loh. Juga merinding jadi leher nih malah. Udah tuh keganjilan. Pokoknya setiap saya pulang ke Bogor tuh saya begitu terus. Orang tua saya masih positive thinking, saya juga positive thinking. Ini saya kecapean. Sampai beberapa kali itu saya kena nggak setiap masuk malam doang, jadi kayak sering gitu pulang ke Bogor. Gara-gara saya takut, jadi juga nggak mau orang tua beban pikiran ya kan, karena kan saya bontot jatuhnya gitu ya, bukannya saya merasa dimanja atau apa. Saya malah justru saya sebenarnya mandiri, tapi kalau kata orang tua udah jangan. Ya jangan, saya bilang gitu. Kalau kata orang tua udah bikin ini lu jangan nih, pokoknya intinya jangan deh. Sebisa mungkin saya bakal pulang selagi masih ada waktu. Saya pulang. Udah tuh ke badan sakit mulu gitu kan. Tapi kalau udah saya di hotel ya kan, di kosan itu semangat, nggak ada capek atau apa. Tapi setiap saya punya hasrat untuk pulang ke Bogor, itu sakit tuh nggak gimana sih, misalnya badan pada sakit, pegel atau kayak remuk gitu. Udah tuh. Dan satu ketika itu kan pulangnya naik kereta terus kan. Saya pulang naik motor. Saya pulang naik motor. Saya pulang naik motor biasa-biasa aja selagi masih di dekat-dekat daerah-daerah Jakarta ya kan. Udah sampai dekat-dekat kesiniin mau arah Bogor, ke masih daerah-daerah Depok dah segala macam. Mulai itu Mas Pandu sakit lagi. Tuh. Saya bingung kan, kok sakit nggak jelas gitu kan. Setiap saya arah mau pulang gitu sakit nggak jelas. Sampai saya di Parung itu saya bawa motor, saya itu yang saya dengar klakson orang. Tapi mata saya itu merem. Hah? Kok bisa? Ngerti gak? Nggak habis pikir banget kan ya? Mata saya merem. Saya tuh ngelihat kayak cuman samar-samar ayam gimana sih? Samar ayam gitu. Saya dengar kayak orang bangun tidur. Itu klakson orang. Klakson. Saya pikir saya ngantuk. Saya positive thinking, masih positive thinking. Saya pikir kan apa sih, pokoknya segala sesuatu kalau lu pikir positif pasti hasilnya kan bakal positif gitulah ya. Oke, saya pikirnya positif terus. Saya udah sekali tuh, udah ya. Ngapa sekali udah hal itu terjadi. Nah,
Terus orang-orang hotel masih yang ngelihat saya tuh cantik Nggak, gue mulu. bilang tadi lu dikelaksonin sambil merem, sadarnya pas di mana? Sadarnya apa? Nggak, nanti itu maksudnya ada kelanjutannya Oh, pas ada ketahuannya. Oke. Sebenarnya tapi saya nggak ngerasa merem. Oh. Tapi cuma sama-sama ayam-ayam ngantuk gitu doang. Tapi mungkin orang ngelihat saya tuh saya merem. Tidur. Iya. Ngerti kan? Nah, udah tuh. Nah, pas yang tadi opening kenapa muka saya ngelihat itu Jadi perempuan. itu saya di hotel. Heeh. Saya lagi biasa kan, soalnya kan penampilan udah harus banget kan. Oke. Lu dekil dikit apa segala gitu. Tolong dong cari apa kayak facial wash atau apa Oke, gitu kan, oke. segala macam. Saya nyisir lagi pakai wax, nyisir begini set 2 kali, yang ketiga kali mata saya melotot. Oh. Mata saya melotot. Sumpah merinding. Terus saya melotot, tapi saya melihat muka saya bukan saya. Hah? Serius lu? Serius, ini beneran. Bukan saya. Bukan lu? Bukan. Sosoknya? Sosok wanita. Aduh merinding banget. Chinese, Chinese? mukanya putih. Dia rada gemuk. Udah itu. Dan itu berkelanjutan. Setiap saya ngaca, itu Iya. terjadi dan saya makin ganjil. Wah, nggak beres. Nggak beres. Setiap lu ngaca, Setiap saya ngaca, bukan diri lu. bukan diri. Itu Perempuan. seorang perempuan senyum, cantik banget, Chinese. Oke, terjadi lagi kejadian pas saya pulang naik motor, matanya merasa kayak bangun tidur. Oke. Itu terjadi dan sampai rumah saya benar-benar sakit. Lagi yang benar sakit, benar-benar payah sepayah-payahnya. Tapi lu pernah nggak ngaca di rumah? Pernah. Dan itu terjadi juga. Dan saya nggak bisa cerita sama siapapun karena saya nggak punya pembuktian kenapa sih diri saya gitu. Oke. Saya masih diem dulu. Di rumah pun Di rumah pun itu itu sosok itu. sosok itu. Gila gak sih? Edan. Edan kan? Makanya saya bilang ekstrim. Oh. Ini beneran, sumpah merinding gak bohong. Terus? Semoga dia nggak kembali. Ya udah terus. Terus dan akhirnya saya kembali diobatin sama saudara saya dan dia sampai manggil abang sepupu saya juga yang bisa Oke. yang bisa ruqyah. Sampai ngebawa dia, sampai bawa saudara saya apa? Kenapa sih saya bingung? Dan akhirnya tuh pokoknya segala macam terjadi segala macam sampai si sosok itu masuk ke ibu saya. Oke, dia ngomong apa? Dia joget-joget. Joget-joget. Sepenglihatan saya karena saya itu sadar. Saya sadar karena ibu saya yang kemasukan. Oke. Oke. Dia nggak menyampaikan sesuatu. Belum, dia joget-joget dulu. Gila merinding parah. Terus dan akhirnya bingung kenapa? Ternyata dia itu sesosok wanita penari cokek. Oke, apa? Penari cokek tuh kayak penari yang apa sih? Yang Cina-Cina gitu apa sih kayak Oh, nggak ngerti. tradisional sana ya? Iyalah gitu nggak ngerti juga. Penari cokek. Mama saya itu nari di sana. Di rumah saya tuh riuh. Saya berdiri, tiba-tiba sembuh. Maksudnya tiba-tiba saya kuat. Lagi jalan kamar mandi, jatuh. Buap. Siapa yang Sayanya pingsan, jeder. Saya lagi itu 2 hari saya nggak masuk. Itu terjadi gitu, saya bangkit, saya jatuh. Saya lagi megang HP kelempar, jatuh, gubrak segala macam. Pokoknya udah kacau. Pokoknya kacau, bener-bener saya kacau udah. Dan sampai akhirnya masuk. Dan akhirnya dia bercerita si sosok ini di dalam tubuh saya. Saya setengah kan kalau orang seperti itu kayak setengah batin ya kan. Dia bilang, terus kan lu mau kabur apa enggak nih? Udah gua ruqyah udah segala macem. Dia udah kepanasan dan segalanya intinya karena kan dia bukan yang muslim kan. Oke. Udah gitu udah. Lu mau gue ini bakal udah rubak udah siapa segala macem sampai tetangga pun ngeliatin. Ya kan karena heboh banget. Mama saya yang teriak-teriak sampai apa sih kalau sebutannya ahli kubur gitu ya, ahli kubur keluarga ikut-ikutan kumpul, makhluk-makhluk lain kumpul. Oh gitu. Makhluk lain itu tahu gak Mas Pandu yang bikin serem? Dia itu minta bantuan sama sejenis-jenisnya makhluk-makhluk lain itu buat ngepung roh saya. Dan makin merinding sih. Sumpah. Terus? Oke, kini ceritanya udah pokoknya udah klimaks lah. Intinya gini, saya maksudnya menghargai dia gitu kan ya secara gaib. Maksudnya ya walaupun dimanapun saya yakin pasti dia tetap bisa merasakan gitu. Pokoknya sekarang mah udah beda. Pokoknya Mas Pandu kalau lagi cerita kayak gini sama saya jangan bernegatif. Pokoknya bahwa dia hadir atau apa segala macam ya, kita cuma sharing biasa aja gitu. Oke, yang santai. Nah,
Akhirnya dia bercerita, Oke. cerita kata dia gitu kan, kenapa sih nggak mau kabur banget dalam diri adik saya, kata sepupu saya gitu. Dia ngomong, "Der, kalian tahu nggak," kata dia gitu, bukan, jadi saya juga ngomong gimana ya, bukannya saya ngebangin atau diri saya atau gimana. Di dalam hotel ini, kata dia gitu, saya suka sama dia, kata dia. Suka apa, kata dia? Dia ini orang baik, kata dia gitu. Terus? Saya bilang, ya semua orang baik kok. Enggak, dia beda, kata dia gitu. Dia ibadahnya itu rajin, kata dia gitu. Nah, menyangkut ibadah, soalnya saya pernah sholat subuh. Yang lain kan mungkin ya itu sudah hal pribadi masing-masing. Saya sholat subuh di basement sendiri. Itu ada sesosok seorang laki-laki sholat juga Di belakang lu? enggak, di depan saya. Oke. Dia itu duluan, saya pikir orang ya, maksudnya nggak tahu sih orang atau apa. Dia sholat, tapi dia zikir dan tangannya tuh goyang-goyang sampai yang hebohnya gitu ya kan, pokoknya gitu segala macam. Merinding banget sumpah. Iya, gue juga merinding.